Halo, halo, apa kabar? Nih, Bung Rocky kelihatannya sudah mulai makin mendekati Indonesia ya, sekarang sih ya. Ya, 8 jam lagi. Ini saya lagi di Doha itu, dan ini negara terakhir setelah muter-muter ke Eropa tuh. Yes. Dan tentu makin makin lama kita makin berupaya untuk mengenali Indonesia dari luar. Nah, itu saya selalu bercakap-cakap dengan Hmm. kalau ketemu orang Indonesia di Eropa atau di Doha ini. Mereka mulai mengucapkan kecemasan yang sama karena mereka anggap kok nggak ada kepastian ya. Ya, Kasak-kusuknya jalan tapi arahnya apa? Kira-kira itu pertanyaan mereka tuh. yes, ya. Dan itu betul, kasakusuk itu ya. Kalau kita lihat, kemudian orang kan banyak bertanya-tanya tentang koalisi besar ini sebenarnya kemana sih arahnya gitu. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat arah-arahnya pasti juga itu dalam rangka menghadang Anies. Itu fix gitu ya. Itu satu. Yang kedua, saya kira ini tetap bagian yang Anies itu saya kira varian hanya salah satu varian. Tapi varian utamanya itu adalah bagaimana tetap melanggengkan kekuasaan yang sekarang ini, Bung Rocky. Entah bagaimana caranya, mau tunda pemilu, mau apa, itu banyak cara lah kelihatannya begitu kira-kira, Bung Rocky. Saya juga membaca begitu bahwa kan tiba-tiba koalisinya diberi nama koalisi besar itu, dan Ya, itu artinya bukan sekedar ngurus hal-hal kecil itu. Jadi bagi ya, ya. mereka, sebut aja bagi istana, yang lebih penting adalah desain dasarnya tuh, yaitu penundaan atau perpanjangan masa jabatan. Kira-kira itu maksudnya kan. Jadi Hmm. kalau soal Anies atau Pak Prabowo itu soal teknis mungkin, dan Ya, bayangkan misalnya kasak kusuk itu udah lama sekali terjadi dan nggak pernah berhenti ada ide untuk menunda pemilu. Karena tetap Pak Jokowi, mungkin juga Pak Jokowi udah kasih restu pada Pak Prabowo, tapi kalau bisa dia perpanjang, ya mending dia perpanjang dulu kan. ya, Dan itu ya, yang saya kira berbahaya pada bangsa ini, karena ya restu Pak Jokowi kan restu seorang politisi yang cemas di ujung masa kekuasaannya tuh. Dan ya. itu artinya dia bisa berbalik lagi untuk memakai ilmu-ilmu terakhir atau peralatan terakhir untuk memaksakan supaya secara legal jabatan beliau diperpanjang. Kita tahu bahwa Pak Jokowi terus-menerus mengatakan enggak, itu pemilu akan dilakukan, nggak ada perpanjangan jabatan. Tetapi watak seorang yang cemas itu dia akan pakai segala macam cara. Ya. Jadi saya selalu dan FNN menganggap lebih baik kita bersiaga terhadap penundaan pemilu Hmm. atau perpanjangan masa jabatan karena masih terbuka upaya untuk mengubah undang-undang pemilu atau langsung lewat sistem MPR, itu semuanya opsi Nah, yang terbuka dan itu dikenali betul oleh mereka yang ada di kekuasaan. yes. Jadi isu utama adalah penundaan atau perpanjangan masa jabatan demi menyelamatkan Pak Jokowi. Isu kedua baru soal persaingan Hmm. Anies dan Prabowo atau dengan Ganjar sekalipun tuh. Hmm. Jadi saya kira itu, jangan sampai kita ditipu seolah-olah udah pemilu akan dilakukan, Hmm. tetapi nggak ada semacam jaminan bahwa kekuasaan itu tidak lagi punya ambisi untuk menunda pemilu atau memperpanjang kekuasaan. Tetap ambisi itu yang mesti kita curigai terus. Yes, yes. Dan gini, bisa jadi terjadi nanti Pak Prabowo tuh nasibnya sama dengan Ganjar, meskipun dengan situasi yang berbeda ya. Karena kalau Ganjar kan betul-betul dia tidak punya bargaining apapun terhadap Pak Jokowi, itu betul-betul dia disiapkan untuk jadi proksi saja gitu. Kalau Pak Prabowo meskipun diharapkan, kalau Pak Prabowo ini bedanya begitu, diharapkan tetap bisa jadi proksi kan begitu ya. Tapi tetap saja nasibnya juga bisa sama seperti Ganjar di PHP juga gitu. Ya itu yang kita maksud. Tentu kubu Gerindra Pak Prabowo juga berhati-hati kan, Ya, nggak mungkin nggak ada persiapan semacam contingency plan kalau ternyata di belakang layar Pak Jokowi tetap menginginkan penundaan atau perpanjangan masa jabatan dia tuh. Kan dia masih menguasai partai-partai dengan jumlah suara yang signifikan untuk bermain ya, suara di DPR kan, dan ya, ya, MPR, ya. DPD bahkan. Jadi kelihatannya kita benar-benar ada dalam bukan kecemasan, gelisah terhadap masa depan Indonesia itu. Satu upaya untuk memulihkan demokrasi justru berantakan di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang dulu dianggap berasal dari masyarakat sipil. Jadi kelihatannya Pak Jokowi itu nggak paham bahwa dulu dia dipilih untuk meluruskan demokrasi. Sekarang dia menunggangi ambisi dia sendiri untuk menghalangi demokrasi. Jadi kira-kira itu tuh, dan kita tahu bahwa tabiat semacam ini kan buruk untuk masa depan tuh. Jadi setiap kali kita dengar Pak Jokowi bicara, tentu di kepala kita mulai berpikir ini taktik Ya. apa lagi yang dia mau lakukan kan. Kalau sekarang jelas taktiknya adalah menghalangi PDIP sebetulnya. Kalau menghalangi Anies ya udah wataknya lah. Tapi ini menghalangi PDIP kan, ini
betul-betul sesuatu yang nekat betul kan mau Ya, menghalangi ya, Ibu Mega tuh. Tapi ya, Ibu Mega juga mungkin juga masuk dalam semacam pragmatisme untuk ikut bermain di dalam wilayah yang ya sebut aja wilayah abu-abu tuh. Sangat mungkin ada kecelakaan, maka karena itu PDIP sebaiknya mengintai dulu nih koalisi perubahan, koalisi besar ini nih. Jadi kita ada di dalam permainan, bukan sekedar permainan catur ini, permainan permainan catur yang matanya saling ditutup. ya, 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 oke. Kemarin kan kita membahas kemungkinan besar menjegal Anies itu yang paling peluangnya paling besar adalah melalui Mahkamah Agung ya dengan diajukannya peninjauan kembali kubu Demokratnya Muldoko itu kemarin yang paling besar. Tadi Anda mulai menyinggung soal soal MPR. Jadi saya tadi cepat aja langsung kepala saya berpikir, oke, bagaimana kalau lewat MPR begitu ya? Saya ngitung-ngitung ini akhirnya Bung Rocky ya dengan koalisi besar ini. Di luar kalau Iya. ya, kalau kita hitung yang di Koalisi Perubahan dan Persatuan ini koalisinya Anies ini ada total kan dia 28,35%. Itu terdiri dari paling besar itu Nasdem 58 kursi, kemudian Demokrat 54 kursi dan PKS itu 50 kursi gitu. Kalau ditambah dengan katakan ditambah dengan PDIP, ditambah dengan PDIP itu 128 kursi, dia 22,5%. Memang kalau di MPR dia bisa lebih unggul. Kalau di DPR bisa unggul. Tapi jangan lupa MPR itu terdiri dari ditambah lagi dengan DPD kan, Bung Rocky ya. Jadi 579 DPR tambah Iya, iya. 136 kursi di DPD. Jadi artinya kalau mau 50% plus 1 itu total 356 kursi. Jadi masih jauh. Jadi kemungkinan besar kalau toh PDIP pun akhirnya ditinggalkan, kubu koalisi besar atau kubu Pak Jokowi itu tetap saja bisa memenangkan itu di MPR kalau itu dipaksakan. Apalagi kalau kemudian PDIP karena dasar pragmatisme pindah lari ke sana juga atau bahkan kemudian Nasdem pun juga lari ke sana juga gitu. Ya, justru kita hitung itu soal pragmatisme di ujung persaingan ini. PDIP bisa kejebak karena banyak soal di situ yang juga isu korupsi segala macam. Yang membuat PDIP mungkin dapat janji palsu juga bahwa udahlah setuju nilai sistem MPR itu sesuai dengan Soekarnoisme misalnya. Dan nanti akan ada perjanjian di bawah tangan bahwa Ibu Puan juga masih bisa magang di situ untuk menambahkan atau ya magang kekuasaan. Jadi dapat terjadi betul-betul satu blok itu setuju dengan pindah ke sistem MPR. Kalau itu terjadi, maka Pak Prabowo nggak mungkin jadi presiden di situ. Pasti Jokowi dipilih lagi atau orang Jokowi yang langsung dipilih oleh berapa tadi hitungannya tuh. Mungkin kalau Megawati nggak ada di situ ya 711 ya ya total. 70% langsung itu. Ya, ya, Itu langsung 70% kan cuma 28% tuh yang ya, koalisinya Anies itu kan. ya, Jadi ya. kita mesti baca itu sebagai permainan yang kasar. Tapi dari awal kita duga memang ini akan berlangsung tuh. Karena kita tetap melihat psikologi Pak Jokowi itu nggak tenang. Walaupun udah kasih restu pada Pak Prabowo, tapi dia sendiri masih siksa gitu. Kan dengan mudah kita tahu kalau Pak Prabowo udah diberi semacam restu, ya udah tanpa koalisi besar pun udah pasti jalan kan. Tapi masih pula ditambah dengan koalisi besar. Karena itu kita coba menganalisis dan menduga keras bahwa koalisi besar ini juga peralatan untuk dikembangkan menjadi ya ditugaskan untuk mempersiapkan sidang istimewa di Ya. MPR atau ya sidang istimewa yang akan mengubah sistem pemilihan kita tuh. Jadi tetap tetap ide buruk ini mesti kita amati dari dekat. Ya. Jadi kalau Anda cermati kan ya ini Anda itu bukan ada Bung Rocky ya, viewer kita semua ya. Kita kan selalu memberikan semacam Yes. clue semacam itu dan tadi kan kalkulasinya masuk akal gitu dengan situasi sekarang. Kenapa kok tiba-tiba jadi jadi koalisi besar yang tadinya kan ada koalisi Indonesia Raya itu antara Gerindra dengan PKB, koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, P3 dan PAN begitu dua koalisi ini saja dengan jumlah masing-masing tiga dan dua kursi dua partai saja itu susah banget menyatukannya kan begitu kalau kemudian dijadikan koalisi besar ini pasti mereka ada satu satu apa ya satu kesepakatan yang bersama gitu yang akan win-win gitu kan saya kira kalau dengan kembali ke sistem akhirnya kembali ke MPR walaupun jalannya akhirnya siksak seperti ini saya kira mereka tetap akan diuntungkan gitu termasuk juga teman-teman di DPD kan. Iya, itu yang kalau saya bicara dengan beberapa tokoh masyarakat misalnya itu
justru banyak yang setuju balik pada sistem MPR kan dianggap lebih efisien dan lebih Yes. Indonesianis gitu. Nah, ya, ya, Tapi ya. kita mesti hati-hati bahwa mungkin sudah disebar semacam isu bahwa lebih bagus negara kembali ke sistem MPR sehingga ada semacam dewan adat atau dewan para bijak itu ada di MPR, biarlah mereka yang menentukan presiden. Padahal kita udah memilih sistem pemilihan langsung presiden. Tapi karena dibujuk begitu, orang balik pada kalkulasi bahkan sistem presiden ini buruk kan, saing-saingan, terbelah masyarakat tuh, keadun dan cebong. Kalau cuma 1.000 orang kan yang memilih kan lebih efisien kan. Memang ada semacam ide itu supaya diberitahu bahwa inilah cara Indonesia. Tetapi ide itu boleh aja untuk pemilu 10 tahun ke depan dibayangkan, bukan untuk sekarang, untuk kepentingan yang petahana. Kan nggak boleh ada perubahan sistem yang menguntungkan petahana. Itu yang mesti kita terangkan tuh. Wah, semua keinginan itu boleh ditampung, tapi bukan untuk kepentingan memperpanjang kekuasaan hari ini atau mengubah kekuasaan supaya sistem MPR itu menguntungkan tadi politik istana kan itu dasarnya tuh. Jadi etika perubahan undang-undang itu harus menguntungkan yang di depan bukan yang sekarang tuh. Ya, ya. Itu sebetulnya yang juga kurang disosialisasikan atau memang disengaja untuk tidak disosialisasikan. Ya. Hal yang sama saya dengar dari beberapa dosen HTN yang menganggap bahwa akan ada semacam proposal-proposal diedarkan untuk disetujui atau dikaji bersama dengan bujuk rayu supaya banyak dosen HTN yang mungkin tergiur untuk menulis kembali bagaimana pentingnya Indonesia balik pada sistem MPR dengan iming-iming jadi profesor misalnya. Itu berlangsung. Jadi operasi dibawa untuk memperpanjang kekuasaan atau mengganti sistem demi perpanjangan kekuasaan itu tetap berlangsung. Ya, ya. Jadi ini apa ya, macam-macam apanya ya, operasinya ya. Satu tentu saja target Ya, macam-macam memang. ya, ya. Yang tadi itu sebenarnya cuma target-target antara saja kalau soal penolakan pembatalan Anies apa Ya. itu sebagai. Tapi yang paling paling utama adalah bagaimana memperpanjang kekuasaan. Dan sebenarnya kalau kita tahu soal sistem kembali ke MPR ini kan sebenarnya sudah lama terjadi dan waktu itu dihadang oleh Ibu Megawati terutama ya dan partai-partai pemerintah. Tapi melihat mungkin justru sekarang faktor Anies, menguatnya suara Anies itu bisa digunakan sebagai semacam hantu untuk menakut-nakuti mereka semua gitu daripada kita semua sama-sama nggak dapat, kenapa nggak bagi-bagi aja di antara kita? Kira-kira gitu cara berpikirnya kan? Ya, jadi Anies itu jadi pretext untuk ya untuk membujuk ataupun menakut-nakuti. Tetapi kita mesti hati-hati. Kalau Anies jadi pretext, juga Prabowo bisa hilang juga di dalam kalkulasi itu kan. Ya. Jadi semua itu adalah upaya buruk untuk menipu hak rakyat memilih. Jadi tetap kita harus pastikan bahwa ada perencanaan jahat di kekuasaan untuk mengolah demokrasi sedemikian rupa sehingga rakyat akhirnya membenarkan itu dengan segala macam cara. Tuh BLT akan disebarlah, isu tentang ketidakutuhan bangsa akibat sistem pemilihan langsung akan disebar segala macam tuh. Jadi mau dikembalikan seolah-olah sistem pemilihan presiden langsung itu bukan budaya Indonesia, bukan budaya demokrasi, tidak Pancasilais dan berbahaya bagi masa depan. Padahal justru yang berbahaya itu adalah mereka yang ingin representasi langsung, pemilihan presiden langsung. Jadi kelihatannya memang ada satu tim yang mengolah dengan cara curang supaya rakyat itu merasa saatnya untuk mengubah sistem pemilihan itu sehingga lebih bijaksana kalau dikembalikan pada MPR. Padahal sebetulnya dikembalikan dengan maksud untuk menguasai, bukan dikembalikan untuk memulihkan cara berpikir yang asli Indonesia. Kan disebut permusyawaratan itu adalah asli Indonesia. Karena itu permusyawaratan sebaiknya dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dipercaya rakyat. Nggak perlu lewat persaingan presiden yang gontok-gontokan. Ini juga udah mulai disebarkan sehingga orang merasa itu kan demokrasi barat tuh yang sistem pemilihan presiden langsung. Mari kita mulai dengan sila keempat permusyawaratan. Nah, yang tidak diterangkan bahwa permusyawaratan ini untuk memperpanjang kekuasaan kan itu, bukan untuk menghasilkan demokrasi. Ya, ini yang penting kita ingatkan karena banyak di antara teman-teman kita, banyak senior di TNI yang selama ini memang berjuang untuk itu ya, mengembalikan ke sistem pemilihan presiden itu melalui MPR. Tapi perlu kita ingatkan bahwa ini bukan seperti yang Anda semua bayangkan gitu, bukan seperti yang bapak-bapak dan ibu-ibu bayangkan. Ini hanya peralatan yang manipulatif untuk memperpanjang kekuasaan. Ya itu, sorry, itu sebetulnya intinya. Ini manipulasi untuk memperpanjang kekuasaan. Jadi
power tends to corrupt, karena itu si cara-cara manipulasi ini dimaksudkan supaya korupsi itu absolut, Yes. korupsi kekuasaan. Jadi kita benar-benar sensor akal sehat kita mesti kita buka habis-habisan. Banyak juga pengajar-pengajar yang menganggap kami lelah dengan sistem ini, mending ganti sistem. Jadi mereka mulai termakan dengan bujuk rayu itu, dan ya ada bujuk rayu argumen, ada bujuk rayu materi juga kan. Ya, Tapi ya. bagi kita masyarakat sipil tahu bahwa ini semua akal-akalan tuh. Jadi sekali lagi apa yang hendak dilakukan itu, dan kita juga mau ingatkan DPD, karena DPD juga punya ide itu tuh, dan kita tahu bahwa DPD juga bisa dibujuk untuk membenarkan sesuatu yang bersifat memperpanjang kekuasaan. Karena udah terjadi semacam ya kemalasan orang untuk masuk di dalam debat secara kritis soal demokrasi. Anggota-anggota DPR merasa udahlah perpanjang adalah sistemnya apapun, yang penting jangan ada pemilihan presiden dulu dan pemilihan anggota DPR supaya kami tetap jadi anggota DPR gitu. Kan soal-soal yang sangat oportunistik semacam itu kan yang membuat kita nggak percaya lagi bahwa ya, siapa yang mewakili kita, ternyata dia mewakili kepentingan kantongnya sendiri. Ya, 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 ya. Ini betul-betul situasi yang sangat krusial ya, saya kira bagi masa depan demokrasi ya. Kalau kita bicaranya kan dalam konteks itu saja, Bung Rocky ya. Kita tidak partisan pada satu calon presiden siapapun gitu. Bagi kita, bagaimana kita tetap menjaga demokrasi kita ini terus terjaga dan berkembang dengan baik. Ya itu pentingnya kita ingatkan. FNN ini kita hanya bikin analisis dan lakukan semacam pengamatan ke depan itu. Kita coba petakan apa yang akan terjadi itu. Soal persaingan politik presiden silahkan aja, tapi kami FNN hanya bertumpu pada keinginan untuk memuliakan demokrasi dan memastikan bahwa nilai-nilai sipil itu nggak boleh dibatalkan oleh ambisi politik itu. Jadi silahkan siapa yang mau jadi presiden boleh, tetapi tetap FNN akan persoalkan kalau menjadi presiden itu justru hanya karena iming-iming kekuasaan, maka kita akan boykot tuh. Kalau jadi presiden itu sekedar untuk balas dendam juga buruk. Jadi tetap kita ya, karena nggak ada forum di mana orang mau disegarkan kembali bahwa Indonesia pernah punya pengalaman bagus dengan demokrasi di awal-awal kemerdekaan, lalu memburuk melalui Pak Bung Karno yang menetapkan dia seumur hidup, melalui Pak Harto yang terpaksa memakai politik stabilitas untuk pertumbuhan ekonomi, dan akhirnya diperburuk lagi oleh Pak Jokowi yang terus-menerus ingin menguasai masa depan politik karena dia sendiri cemas dengan masa depan dia. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Dan bagi kita kenapa? Karena sejak awal tesis kita adalah 0% itu sebenarnya penjelasan ya. Balik ke situ selalu. Oke, thank you.